Kemudian beda tadi jalur zonasi. Wah ini mah nggak usah flashback lagi ke belakang atuh ya, zonasi makan sudah gitu ya. Pertanyaannya tadi dengan domisili terdekat ya, itu kan di SMK domisili terdekat itu ya. Di SMK itu memang sebetulnya tidak ada pembagian zona karena SMK itu tidak seperti SMA. Di kota Bandung wae aya 27 SMA. Tapi SMK mah penerbangan di kota Bandung sebenarnya Panono penerbang satu. Nah itu kan beda. Jadi di SMK itu tidak ada pembagian, dahulu namanya zonasi, sekarang mah rayon, tidak ada karena SMK itu sangat beragam bidang keahliannya dan program keahliannya dan tidak sama di tiap kabupaten kota gitu ya. Itu Panginten. Baik, terima kasih Bu Dokter. Baik, dari sini aja dulu, silakan sebentar ya Bu ya, silakan Mbak. Baik, mungkin saya di luar yang dijelaskan oleh Ibu tadi. Ini ada kemungkinan, oh ya, baik, saya Agustia Mulyadi dari Forum Aksi Guru Indonesia. Saya ingin bertanya untuk antisipasi, karena mungkin ada yang masyarakat atau anak yang ingin memanfaatkan situasi seperti ini. Misalkan saya sebagai orang tua sekarang, karena tahap satunya ada jalur afirmasi, kemudian jalur mutasi, dan jalur domisili. Anak saya daftarkan yang terdekat, misalkan di SMA A lah, tapi diterima misalkan di situ. Tapi anak saya pengen coba di sekolah B, favorit dia, di tahap 2, jalur prestasi. Boleh nggak? Kalau seandainya misalkan daftar udah diterima di tahap 1, daftar ulang mungkin di lock, tidak bisa daftar di tahap 2. Tapi kalau anak saya misalkan kata, saya nggak mau di sekolah A, saya pengen di sekolah B, sekolah favorit saya. Mundur dari tahap 1 itu, mengundurkan diri, tahap 2 dia daftar di sana. Boleh nggak, dimungkinkan nggak seperti itu gitu. Itu saja, terima kasih. Silakan Bu Dokter. Baik, terima kasih. Sebagaimana tadi disampaikan, kalau dia sudah diterima ya, sampai muncul di website itu sudah di lock ya, tidak bisa mendaftar lagi di tahap 2 gitu ya. Kemudian dia harus daftar ulang kan. Kalau dia tidak daftar ulang berarti dia mengundurkan diri, locknya dibuka karena dia tidak daftar ulang kan, bisa mendaftar. Tapi kalau sudah diterima dikunci, dia tidak bisa akses di tahap 2 gitu. Baik diterima di negeri maupun di swasta, pilihan ketiganya misalnya, atau pilihan satunya di swasta dan sebagainya, diterima di sistem sudah ada pengumuman itu di lock Pak, kunci, tidak bisa mendaftar ke tahap. Kalau tidak daftar ulang kan nanti bisa kelihatan kan, di daftar ulang itu di sistem nanti diinputkan oleh sekolah satuan pendidikan ya. Ini tidak daftar ulang, dikomunikasikan ke sistem, maka kalau dia tidak daftar ulang dianggap mengundurkan diri. Itu dibuka, ada tanda-tandanya di sistem. Itu kalau mengundurkan diri boleh dia mendaftar di tahap 2. Jadi sistem lock itu begitu daftar ulang, satuan pendidikan juga melaporkan ke sistem. Bisa didata. Yang tidak daftar ulang juga dilaporkan ke sistem, oleh sistem nanti dibuka karena mengundurkan diri. Makanya ada batas daftar ulang tanggalnya. Begitu Pak. Ya, mangga. Sekalian mungkin ya Bu ya, nanti sisa kuota itu dialihkan ke tahap 2 ya Bu ya. Iya, karena ya, kalau masih ada sisa kuota. Kalau kejadian seperti itu Pak, itu karena kan jadi kosong ya Pak ya. Jadi kosong sehingga kuotanya nanti dialihkan. Baik, terima kasih Bu Dokter. Sebelum ke Ibu yang di sini, kami persilakan SMA 23 Bandung, Kota Bandung untuk bertanya. Silakan Pak, perkenalkan dulu ya Pak ya namanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Momo Suratma dari Wakasek SMA Kesiswaan SMA 23 Bandung. Mohon penjelasan Ibu, tadi ketika yang jalur kejuaraan diterangkan ketika kejuaraan itu pilihannya kalau nggak salah Ibu menerangkan itu satu pilihan Ibu ya,
untuk sekolah. Karena nanti ada perbedaan antara yang diuji kompetensi dengan yang tidak. Nah, sementara ketika penjelasan berikutnya itu yang di bawah itu dan yang tadi yang di tabel juga kelihatannya yang kejuaraan itu malah di bawah gitu Bu ya. Jadi di tempat yang ada 2 pilihan sekolah untuk negeri dan 1 swasta. Dan di keterangannya berikutnya yang terakhir Ibu terangkan juga tadi begitu. Pilihannya nanti pilihan 1, pilihan 2 dan pilihan ketiga untuk yang kalau yang mau disalurkan. Nah, itu yang mana Bu? Karena kami akan bingung ketika misalnya untuk menentukan ini 1 pilihan atau 2 pilihan untuk yang jalur non akademis kejuaraan Bu. Berikutnya ini saran saja mungkin kalau ini berdasarkan pengalaman Bu ya, untuk yang jalur KTM ekstrim Bu, kalau bisa KTM ekstrim itu diukur jaraknya yang jelas Bu, jadi tidak usah ke negeri saja karena pengalaman itu kasihan mereka yang ke KTM ekstrim ternyata jauh dari tempat sekolah kami dan itu memerlukan biaya yang besar untuk misalnya di daerah Mandal Jati ke atas itu mereka itu setiap hari katanya harus mengeluarkan uang sekian sehingga kadang-kadang mereka tidak sekolah begitu. Jadi kalau bisa mungkin nanti untuk KTM ekstrim tidak usah terfokus pada sekolah negeri gitu kan, untuk yang jaraknya terlalu jauh. Untuk yang kuota kecamatan juga saran Bu, kecamatan yang tidak ada SMA negerinya gitu kan, kemarin kita mendapat limpahan sekitar 32 orang itu hanya dari 1 kecamatan dari Mandala Jati gitu kan di Antapani, sementara yang ada berbatasan dengan kita juga Arca Manik gitu kan. Arca Manik itu tidak masuk ke kita, banyak yang tidak masuk karena memang radius kita hanya untuk yang tahun kemarin zonasi itu sekitar 500 meter dari sekolah itu, sehingga tidak sangat jarang bahkan hampir tidak ada yang dari Arca Manik yang masuk ke SMA Negeri Bandung. Sementara ketika ada jalur yang itu yang diprioritaskan hanya Mandala Jati. Saya kira mungkin akan lebih baik kalau misalnya nanti di radius aja Bu. Ini mungkin nanti di radius yang kecamatan yang sekitar yang memang memungkinkan untuk masuk ke sekolah negeri itu. Itu aja mungkin Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak. Bu Dokter mau silakan Bu. Ada 3 tadi ya, Ya. kalau tidak salah. Yang pertama tentang Kejuaraan kejuaraan. sama jumlah pilihan. Ya, baik. Bapak Ibu semua, para hadirin, masyarakat, pemirsa yang sedang menyimak ya. Pertama, sekolah menentukan dulu nih, kita mau ada uji kompetensi tidak nih untuk jalur prestasi non akademik ini ya gitu. Pastikan dulu nih, bagaimana memilihnya, menentukannya. Lihat kecenderungan dari tahun ke tahun PPDB sebelumnya. Ada temuan tidak piagam-piagam yang bodong gitu ya, palsu. Nah, kalau ibu bapak, wah daerah kami itu rawan suka ada kecenderungan piagam palsu, silahkan pastikan pilih yang memang akan melakukan uji kompetensi. Konsekuensinya berarti di sekolah ibu bapak yang ada uji kompetensi pilihannya 1 negeri 1 swasta. Itu ya, nanti kalau masalah PowerPoint coba nanti saya lihat lagi, mungkin bapak ibu salah melihat tulisannya atau saya yang salah menatanya. Tapi ini penjelasan. Jadi kalau ada uji kompetensi di sekolah ibu bapak, siswanya hanya memilih 1 SMA negeri 1 swasta, mungkin dia berminat ya disalurkan ke swasta. Kenapa hanya 1? Karena di sekolah yang ibu bapak ada uji kompetensi. Kalau disalurkan ke sekolah lain yang tidak ada uji kompetensi kan tidak fair, tidak adil gitu ya. Di sini diuji dulu, di pilihan keduanya tidak. Gitu ya. Tapi kalau tidak ada uji kompetensi berdasarkan piagam saja dihitung dan tes terstandar, maka pilihannya sama. 2 negeri 1 swasta kalau disalurkan gitu ya. Itu yang pertama, saya kira sudah jelas gitu ya.
masalah di PowerPoint mungkin kurang sejajar penulisannya atau apa, yang penting paham dulu itu prinsipnya. Yang kedua tentang penyaluran keluarga ekonomi tidak mampu dari P3KE. Ini tim dari T-Komdik luar biasa. Berapa Pak Yoga jumlahnya yang disalurkan itu P3KE? Berapa ribu, itu banyak ya. Berapa tuh angkanya Pak Yoga? Luar biasa pokoknya mah ya. Dilihat dari data Dinsos, persentil 12 dalam desil 1. Kalau di dalam grafik itu paling rendah gitu ya. Berarti tingkat kemiskinannya sangat perlu mendapat perhatian. Itu pertama disalurkan ke sekolah terdekat. Betul awalnya itu tadi ya, baik negeri maupun swasta. Malah kita coba batasi terjauhnya hanya 2 km, karena kalau jauh takut transport. Tapi hari ini tadi pagi Pak Yoga, saya dengan para kabid, dengan kepala UPTD T-Komdik juga, Pak Sekda mengatakan nomor hiji teh kan negeri heula cenah disalurkeun teh, biarin saja mau 3 km mau 5 km gitu, karena pasti masyarakat teh inginnya ke negeri dulu. Lalu kami berkata, Pak, bagaimana kalau tidak diambil karena jaraknya jauh? Kan kita mah pemerintah sudah menyalurkan ke negeri dulu. Kalau tidak diambil biasanya tidak mau ke swasta, ya ikut tadi teh jalur yang di tahap 1 afirmasi KETM, tapi diseleksi. Dan masyarakat mah ingin ke negeri dulu, cenah gitu tah Pak Yoga. Ya, asalnya kita kan sudah nih memetakan ke negeri dan ke swasta, pokoknya yang terdekat. Tapi tadi saran di Pak Sekda mungkin dipertimbangkan lagi nantinya ya. Ada beberapa alternatif, syukur-syukur, dan memang ke negeri dan swasta ya Pak. Kalau ke negeri sudah disebarkan tuh berapa ribu, ke swasta terdekat gitu. Sekolah rakyat masih dipersiapkan Pak, belum, baru tadi berbicara tentang fisiknya, sarana prasarana ke depan nanti ya. Baik, itu yang ketiga, sekolah penyangga ya. Sekolah penyangga Bapak Ibu, di Jawa Barat itu kan ada beberapa kecamatan yang satu tidak memiliki SMA negeri maupun SMK negeri. Ada juga punya SMA negeri, punya SMK negeri dan swasta, tapi sedikit daya tampungnya dibandingkan dengan jumlah lulusan. Rasionya sangat jauh. Nah, maka yang kedua tadi sesuai dengan regulasinya boleh itu nanti. Itu kan siswa di kecamatan yang tidak ada sekolah atau sangat kurang, itu akan disebarkan ke sekolah-sekolah yang berdekatan supaya dia berkesempatan bersekolah juga. Nah, ini lagi tim IT T-Komdik ini luar biasa, menyebarkan data sekian ratus ribu ya Pak ya, yang dari kecamatan-kecamatan yang tidak ada sekolah atau kurang sekolah, lulusan SMP MTS-nya berapa, itu diedarkan tidak mudah, karena juga harus diyakinkan sekolah mana yang bisa menerima. Itu cabang dinas kan mengkaji nanti, oh ini kemungkinan sekolah ini bisa menerima, karena dari tahun ke tahun misalnya ada berbagai pertimbangan, maka didistribusikan. Disdik memetakan dulu ya pembagiannya kemana itu, dan kita juga melaporkan dulu ke Kementerian Pendidikan melalui BBPMP ya Bu ya, sudah disampaikan. Ini yang diajukan yang kita sebut kekecualian. Jadi di sekolah-sekolah yang menerima lulusan SMP MTS dari yang tidak punya sekolah atau kurang sekolahnya, itu dilaporkan dulu ke pusat, sehingga nanti jumlah siswa di dalam rombelnya melebihi batas standar ya. Dan itu regulasinya ada, didukung oleh regulasi gitu ya. Tapi itu sekali lagi dilaporkan dulu ke kementerian melalui BBPMP. Nah, jadi pendistribusiannya dipetakan disdik, diserahkan dulu ke cabang dinas. Cabang dinas yang memutuskan sekolah mana aja nih.
yang cocok untuk menerima tadi limpahan dari wilayah-wilayah yang tidak ada sekolah atau kurang sekolah atau adalah blank sekolahnya ya. Begitu barangkali Pak. Baik, terima kasih Bu Dokter. Kita batasi ya Bu ya. Sebelum saya ditegur sama Pak Repa nanti sama MC. Kita batasi 2, dari Ki Hajar 1, dari Jum 1 ada, tadi dari Seman 2, Sukabumi ya. Baik, dari Ki Hajar dulu, mangga Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Perkenalkan, saya Rosmiati yang kebetulan bertugas di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Untuk informasi, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat itu mempunyai 8 UPTD, diantaranya UPTD Perlindungan Sosial Gria Ramah Anak Ibu, yang di dalamnya anak-anak yang di usia sekolah. UPTD tersebut mempunyai 4 unit yang kebetulan berada di Kota Bogor, Kabupaten Bogor maksudnya, Kabupaten Garut, Kota Bandung. Kebetulan saya bertugas di sini di Jalan Cimuluit, dan di Kabupaten Subang, mohon maaf. Untuk diketahui Ibu, mohon petunjuk bahwa saat ini anak-anak kami berasal dari kabupaten kota di Jawa Barat, sehingga pada saat ini, tahun ini maksudnya, akan mencoba mendaftarkan ke sekolah negeri yang berjumlah 14 anak Bu, kok tidak salah, 14 anak. Dalam hal ini mohon petunjuk Bu, apakah kami harus mendaftarkan melalui jalur donasi atau jalur afirmasi, karena anak-anak kami itu yang datang kepada kami yang untuk dilindungi di UPTD dan satuan pelayanan mempunyai data DTKS. Nah, oleh sebab itu Bu, mohon petunjuk agar tidak terulang mungkin kesalahan kami tahun kemarin, bahwa anak-anak kami itu dari berapa ya, sekitar 9 orang, hanya 1 orang yang diterima ke negeri di Kota Bandung. Dan mungkin rekan-rekan kami yang bertugas di Panti Kabupaten Garut, di Kabupaten Subang dan Bogor juga demikian halnya. Dimohon petunjuk agar anak-anak kami itu mendapatkan hak sesuai dengan kebutuhannya gitu Bu. Mungkin itu, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Badai langsung atau napi langsung enggak? Baik, hatur nuhun Ibu di Dinas Sosial ya, alhamdulillah. Jadi Ibu memang kebijakan provinsi ya Bu ya. Pertama tadi yang afirmasi KETM itu jelas kalau di peraturan menterinya terdaftar di DTKS 1 ya. Memiliki bukti-bukti bahwa dia itu masuk dalam program penanggulangan kemiskinan baik tingkat pusat maupun daerah. Nah, kalau anak dari panti itu menjadi kebijakan provinsi dari tahun kemarin Bu, melampirkan surat keterangan dari ketua panti asuhannya. Gitu, ada di juklaknya. Walaupun memang tidak diekspos semua ya Bu ya. Ya, jadi ada di juklaknya. Jadi satuan pendidikan bisa baca gitu. Jadi kalau saran saya sih sebetulnya lihat dulu potensi anaknya seperti apa Bu. Mungkin dia nilainya bagus-bagus ya. Mungkin jaraknya dari panti ke sekolah dekat atau tidak dekat, tidak punya kebetulan prestasi. Yang terdekat, mohon izin Ibu Dokter, hanya SMA 19 kalau tidak salah. Oh, 19. Ya, tetapi inginnya sih kami ke SMK Bu. Kebetulan yang dekat itu SMK 2 yang Kejuruan Bu, SMK. Kejuruan ya, SMK 2 dan SMK 1 Bu. Ya, agak jauh sedikit tapi mudah-mudahan bisa di ya jalur itu tidak terlampau berat dari kantor kami, dari Wisma Anak-anak yang berada di Jalan Cimuluit 105 Bandung. Ya, sekali lagi pelajari dulu potensi anaknya Bu ya. Apa nih kelebihannya? Siapa tahu anaknya itu pinter, nilai rapotnya bagus, bisa juga prestasi gitu ya.
Kalau misalnya memang dekat sekali jalur domisili misalnya ya, memang sebetulnya kan dari domisili Bu ke sekolah ya. Kalau memang itu tinggal di panti ya harus ada daftar nama anak itu masuk di dalam kartu keluarga atau apa keterangan di panti itu sendiri ya. Mungkin nanti cek lapangan dan sebagainya gitu. Kemudian yang berikutnya, mohon jangan terpakuin ke negeri Bu gitu ya. Karena swasta pun kalau itu dari afirmasi KETM itu mendapat beasiswa nanti Bu. Jadi kami itu akan dari Disdik maksudnya memberikan beasiswa untuk pendidikan selama 3 tahun Bu ke siswa-siswa yang dari afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu yang diterima di swasta gitu untuk 3 tahun. Insya Allah tadi juga dengan Pak Sekda sudah diobrolkan masalah biaya begitu ya. Ya pokoknya harus bersekolah anak-anak itu. Kalau memang bisa di negeri kan tidak ada biaya, kalau di swasta ada beasiswa begitu Bu ya. Malah ditingkatkan tahun ini besarannya seperti itu. Tapi jadi kenali lagi potensi anaknya seperti itu ya Bu ya. Ya baik, mangga Ibu. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke Zoom yang terakhir ya Bu Dokter ya. Satu lagi terakhir karena info dari Pak Repa jadwal kita sangat padat Bapak dan Ibu sampai sore nanti. Silakan Pak diperkenalkan dari SMA 2 Kota atau Kabupaten Sukabumi nih. Silakan Pak diperkenalkan dulu nama dan sekolahnya. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, saya Helmi Rahmandia dari SMA 2 Sukabumi. Alhamdulillah ada sosialisasi ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, saya tanyakan. Yang pertama, melihat tadi yang dipaparkan oleh Ibu Dokter, berarti hampir sama. Yang pertama itu berkaitan dengan daerah penyangga. Mohon maaf saya ulang lagi, daerah penyangga. Tahun kemarin kami mendapatkan limpahan 5 orang dari daerah penyangga. Nah, berarti mungkin tahun ini akan sama seperti tahun lalu ya Bu ya. Jadi di luar kuota yang 35%. Nah, pengalaman tahun lalu penambahan kuota khusus ini membuat tidak podik merah begitu, agak beberapa saat begitu. Yang mudah-mudahan hal ini bisa diantisipasi untuk yang tahun ini. Itu yang pertama Bu. Yang kedua, untuk jalur mutasi, terutama yang anak guru, anaknya gurunya bertugas di sekolah itu, apakah sama seperti tahun sebelumnya akan ada fitur khusus, ada fitur prioritas begitu Bu? Saya tadi Ibu juga belum menyinggung hal itu untuk anak guru yang daftar ke guru yang orang tuanya di sekolah bersangkutan. Lalu yang terakhir, ingin kepastian untuk tes terstandar ini hanya dilaksanakan untuk jalur prestasi Bu ya? Karena kalau lihat di slide itu di domisili ada kemampuan akademik. Berarti kemampuan akademik ini rapot berarti itu ya, bukan tes standar. Mohon untuk dijelaskan. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Mau dijawab langsung Bu? Iya. Ya, silakan Bu. Tadi yang pertama penyangga. Ya. Mohon maaf tadi nggak dicatat. Yang menjadi saya tegaskan lagi bahwa penyangga itu dipetakan dulu nih oleh tim IT. Kemana nih diberikannya? Ya, diutamakan ke yang terdekat, disebarkannya itu. Kemudian dibuat daftar nama sekolahnya, dikomunikasikan ke cabang dinas. Oke, saya setuju sekolah ini. Ketok palu tuh. Dibuatkan suratnya ke kementerian. Jadi sekolah-sekolah yang menerima limpahan dari kecamatan yang tidak ada sekolah atau kurang, itu daftar nama sekolahnya sudah ada ya. Misalnya ditambah dari 36 jadi 40 misalnya, atau jadi 42. Karena diregulasinya boleh dan itu ada batas maksimalnya masih memenuhi. Dan itu Pak dijamin di dapodiknya juga akan disesuaikan. Kenapa? Karena kita sudah berkoordinasi ke BBPMP dan ke kementerian.
dari kementerian sendiri sudah ada sosialisasi untuk kasus-kasus seperti ini. Maka di Dapodiknya nanti akan menyesuaikan sebagaimana yang dilaporkan ke Kementerian Pendidikan. Itu ya tentang Dapodiknya ya. Kalau beberapa saat mungkin masih merah ya mungkin sedang proses itu. Tapi sudah ada regulasinya kok tentang kekecualian ini ya, kondisi-kondisi khusus ini gitu. Kemudian yang kedua, jalur anak guru prioritas. Anak guru. Sama Pak, jalur anak guru itu kalau untuk Jawa Barat gitu ya, ini kebijakan lokalnya ya. Mohon maaf nih, agak beda sedikit karena Jawa Barat mengapresiasi gitu ya. Jadi sama, jalur anak guru itu diprioritaskan anak guru yang bertugas di sekolah itu ya. Misalnya balik lagi nih, saya guru SMA 1, anak saya mau masuk ke SMA 1. Nah, ini diprioritaskan dan Pak Nono tim IT memberikan fitur khusus kan sebagai tanda itu anak guru yang diprioritaskan ya. Ada itu dipertahankan ya gitu. Kemudian jika tidak ada anak guru di situ, ya kita mengapresiasikan. Tenaga kependidikan juga kan perlu diapresiasi. Ada yang sudah berapa puluh tahun itu Bu ya, sebagai tenaga pendidikan gitu ya. Atau kebijakan lainnya, tenaga kependidikan juga tidak ada anak guru dari jenjang sekolah yang lain. Nah itu. Tapi tetap prioritas adalah anak guru yang bertugas di sekolah itu. Itu ya anak guru ya. Yang ketiga tadi tes terstandar Bu. Oh, okay. Mungkin sekalian disampaikan sedikit teknisnya Bu. Ya, mangga. Tes terstandar ini memang hal yang baru tahun ini karena di Permendikdasmennya juga baru tahun ini ya, bahwa sekolah SPMB itu bisa dapat menggunakan tes terstandar. Nah ini dengan pertimbangan, mohon maaf ini fakta ya, bukan hanya di Jawa Barat, di provinsi lain pun ada kasus temuan PPDB tahun lalu, ada yang memodifikasi raport gitu ya, dengan kecanggihan IT gitu ya. Dan ada temuan di Jawa Barat pun gitu ya, di tahap 1 dia tidak lolos, tahap 2 dia memodifikasi raport, ketahuan lah karena panitianya luar biasa jeli gitu ya. Kok anaknya sama, nilai rapotnya beda gitu ya. Nah, akibat kejelian ini ditemukanlah. Nah, untuk menjaga objektivitas dari nilai ya, karena belum ada nilai terstandar kan antara SMP sesama SMP atau sesama MTS atau SMP dengan MTS. Tahun ini masih belum ada nilai terstandar ya. Rencananya tahun berikutnya ada pengganti ujian nasional, namanya apa, tes kompetensi akademik atau apapun. Kalau tahun ini tidak ada, maka Jawa Barat memutuskan melaksanakan tes terstandar hanya untuk SMA dan hanya untuk jalur prestasi. Teknisnya bagaimana? Anak itu daftar dulu tuh ke website atau ke Sapa Warga, memilih jalur prestasi, prestasi apapun tadi ya. Maka dia sudah terdaftar, nanti oleh sistem dilihat dia daftarnya ke sekolah mana. Oh misalnya ke SMA 10 misalnya. Maka di SMA 10 itu sistem IT sudah melihat berapa ketersediaan ruangnya. Karena kan tiap sekolah melaporkan daya tampung. Jadi tim IT sudah tahu ada berapa kelas tuh. Lalu dilihat ada berapa ratus pendaftarnya gitu ya. Maka akan diatur oleh sistem IT, misalnya dia masuknya di hari ke-1 atau hari kedua tes terstandarnya. Di sesi berapa? Ya, ada berapa sesi per hari itu tergantung nanti berapa jumlah pendaftar jalur prestasinya. Nah, tes itu melibatkan soalnya pilihan ganda sebanyak 30 butir soal ya. 15 itu adalah kompetensi literatur, 15 berikutnya kompetensi numerasi. Di random itu diacak ya. Jadi anak begitu ngeprint tanda pendaftaran ya Pak Nono, itu sudah muncul ya Pak Nono. Halo Pak Nono.
di bukti pendaftaran sudah muncul jadwal tes terstandarnya di SMA pilihan 1 tadi, hari ke-1 atau hari kedua, sesi keberapa itu sudah muncul. Ya, jadi anak itu berarti tanggal tes terstandar datang ke sekolah pilihan 1, nanti di sekolah sudah ruangannya sudah ditata, duduk di situ, siapkan HP-nya, nanti ada ruang pengawas ruangan. Tapi soal jangan khawatir berbeda satu dengan lainnya karena itu di random, dibuat paket-paket. Hasilnya bisa langsung dilihat oleh anak, berapa skor saya, transparan gitu ya, baru nanti dihitung pembobotan tadi tergantung jalur prestasinya yang mana. Itu mungkin. Baik, terima kasih Bu.